Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang wafat tahun 1206 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, babun man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang bertabarruk, mencari keberkahan, mencari kebaikan dari pohon atau batu atau benda-benda mati lainnya. Wa qaulullahi ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana pandangan kalian wahai kaum musyrikin mengenai sembahan Lata wal Uzza juga Manat sebagai sembahan berhala yang ketiga. Sudah kita terangkan bahwa Lata ini adalah nama pohon, nama batu atau kuburan. Sementara Al-Uzza adalah nama pohon, kemudian Al-Manat adalah nama batu. Wa an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu annahu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr walil musyrikin sidratu yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwaq. Famararna bisidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwaq kama lahum dzatu anwaq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilaha kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi wa sahaha. Kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Ketika itu kami baru masuk Islam. Ketika itu kami baru masuk Islam. Sementara kaum musyrikin mereka memiliki sebuah pohon bidara yang mereka berdiam padanya dan menggantung pedang mereka sebelum perang untuk mencari keberkahan, meminta berkah dari pohon tersebut. Pohon itu mereka namakan Dzatu Anwaq. Maka kami pun melewati sebuah pohon bidara, lantas kami berkata, ya Rasulullah, buatkan juga untuk kami Dzatu Anwaq sebagaimana orang-orang musyrikin ini punya Dzatu Anwaq. Maka Rasulullah SAW bersabda mengingkari, Allahu Akbar, ini adalah jalan-jalan umat sebelum kalian. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, ucapan kalian seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya banyak sembahan. Nabi Musa berkata, sungguh kalian merupakan kaum yang bodoh. Kalian akan betul-betul menempuh jalan orang-orang sebelum kalian. Taib, fihi masail. Perhatikan masailnya ini, babnya cuma 2 dalil ya, tapi di sini beliau menyebutkan 22 masail. Cukup banyak. Padahal dalilnya cuma 2. Ini menunjukkan kedalaman pengetahuan penulis rahimahullahu taala dan dalamnya kecermatan beliau dalam memahami dalil. Cuman dari 2 dalil beliau menyebutkan mengeluarkan darinya 22 masail. Dan sebagian masail ini butuh dipikirkan lebih lanjut baru kita tahu di mana hubungannya. Kita lihat kata beliau rahimahullah fihi masail. Al-ula tafsiru ayatin najm. Masalah yang pertama tafsir ayat An-Najm, yakni bahwa kaum musyrikin memiliki sembahan berupa batu, pohon, Allata, Uzza dan Manat. Ya.
di mana mereka meminta berkah dari pohon dan batu tersebut, tidak meminta berkah kepada Allah. Mereka meyakini kemenangan dalam perang, keberkahan dalam kehidupan mereka itu berasal dari apa? Eh, roh-roh orang soleh yang terdapat dalam patung atau terdapat dalam batu tersebut. Ya. Terdapat dalam patung atau terdapat dalam apa? Batu atau pohon tersebut. Nah, dan ini yang menjadikan mereka terjerumus dalam syirik akbar karena mereka meyakini berkah di tangan selain Allah. Adapun judul bab ini beliau buat untuk menegaskan bahwa walaupun seorang itu meyakini berkah itu dari Allah, walaupun dia meyakini berkah dari Allah, tapi menjadikan benda mati sebagai sebab, pohon, batu, cincin dan semacamnya menjadi sebab, maka ini merupakan syirik asgar. Ya, ini merupakan syirik asgar. Iya. Dan sebagai tambahan, atau nanti akan disebutkan ya, beliau akan mengulangi lagi masalah ayat ini dalam masalah ilhad dalam nama-nama dan sifat Allah. Karena dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bagaimana orang-orang musyrikin melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah. Kita tidak bahas di sini, beliau akan bahas nanti di babnya. As-saniyah, masalah yang kedua, ma'rifatu suratil amril ladzi talabu. Mengetahui ya, mengetahui bentuk perkara yang mereka inginkan. Yani apa yang mereka inginkan, apa yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis ini disebutkan bagaimana surah, bagaimana bentuk perkara yang mereka minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengatakan ya Rasulullah jadikan bidara itu sembahan, enggak. Mereka tidak mengatakan ya Rasulullah jadikan pohon ini berberkah. Tidak juga. Karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi berkah. Beliau diberkahi, tapi beliau tidak bisa memberikan berkah kepada orang. Memang berkah dari tubuh beliau berpindah. Berkah dari tubuh beliau berpindah. Tapi dalam artian beliau kemudian menetapkan kamu jadi orang berberkah, kamu enggak seperti itu. Karena Allah Ta'ala yang menjadikan orang berberkah. Jelas sampai sini? Allah Ta'ala yang menjadikannya. Maka bentuk perkara yang diminta oleh para sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami mau menggantung pedang kami di pohon bidara ini. Menggantung pohon bidara, pedang kami di pohon bidara ini. Kita mau perang ini. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Kita minta kepada Allah Ta'ala kemenangan. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar menurunkan kekuatan kepada pedang-pedang kita. Ya, kita berharap berdoa hanya kepada Allah, tapi lewat perantaraan pohon bidara ini. Ini bentuk permintaannya para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda jauh dengan kaum musyrikin ya. Karena kaum musyrikin mereka meyakini pohon itu yang mendatangkan berkah. Mereka minta langsung kepada penghuni pohon tersebut, penghuni batu tersebut. Mereka minta kepadanya. Tapi bersamaan dengan itu hukumnya disamakan, yakni sama-sama syirik. Sama-sama Sama-sama syirik. Walaupun satunya syirik akbar, satunya syirik asghar. Iya. Dan perlu diperhatikan ya, jangan sekali-kali berpikir, ini kita akan terangkan nanti juga di bab tentang majaa fi annal ghuluwa fi sholihin, wal ghuluwa fi kuburis sholihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Larangan untuk gulu kepada orang soleh akan datang nanti penjelasannya. Akan diterangkan ya bahwasanya jangan sampai ada seorang muslim berpikir bahwa orang-orang musyrikin yang minta berkah kepada bidara ini, jangan dia berpikir bahwa orang musyrikin meyakini bidara ini punya kekuatan. Ya. Jangan dia berpikir bahwa orang musyrikin minta berkah kepada bidara, digantung pedang-pedangnya di bidara karena bidara ini bisa memberikan berkah, bidaranya, pohonnya. Nah, bukan. Orang musyrikin tidak setolol itu.
meyakini ada benda mati bisa kasih berkah? Oh tidak. Karena seandainya pohon bidara bisa memberi berkah, maka semua pohon bidara yang ada akan disembah. Tapi kenyataannya tidak, hanya pohon bidara tertentu. Iya kan? Seandainya mereka meyakini semua batu itu memberi berkah, maka semua batu yang ada ketika itu disembah. Tapi tidak, mereka hanya menyembah batu tertentu. Menunjukkan keyakinan mereka tidak terkait dengan pohon dan batu. Enggak. Mereka tidak pernah meyakini pohon dan batu itu memberi berkah. Tapi kenapa mereka melakukan seperti itu? Mereka mengatakan hakikatnya yang kami mintai adalah roh orang soleh. Rohnya orang soleh kah? Malaikat kah? Ya. Roh orang soleh yang sudah meninggal. Yang mana roh orang soleh sudah meninggal ini dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah Ta'ala. Cuman kan dia sudah tidak bisa di dunia ini. Enggak bisa lagi hidup di tengah-tengah kita, sudah mati. Maka mereka apa ya? Meyakini merasuknya roh orang soleh itu kepada benda-benda tertentu. Ya. Mereka meyakini roh orang soleh ini ada di pohon bidara ini. Ya, roh orang soleh ini ada di batu ini. Seperti kemarin di masalah Lata. Ya, rohnya orang soleh yang meninggal itu yang menumbuk, memberikan makan. Dia yakini ada di situ, ada di kuburannya, atau ada di batu tersebut. Jadi ketika mereka menggantung pedang mereka di Zatu Anwat, mereka mengatakan mereka meminta berkah kepada roh orang soleh tersebut, bukan kepada bidaranya, tidak. Mereka tidak pernah minta kepada bidaranya, mereka minta kepada roh orang soleh yang mereka yakini ada di dalam pohon bidara, ada penghuninya di dalam, ada orangnya dalam, dan itu bentuk syirik akbar. As-salisah kaunuhum lam yaf'alu. Masalah yang ketiga, ketika Nabi melarang, mereka tidak jadi melakukan. Mereka tidak jadi apa? Melakukannya. Apa artinya tidak jadi melakukannya? Terus kenapa kalau mereka tidak jadi melakukannya? Masalah ketiga ini beliau paparkan lebih luas di Kasyfus Syubhat. Ketika membawakan kisah ini di Kasyfus Syubhat, beliau mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak jadi melakukan keinginan mereka setelah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam Kasyfus Syubhat, namun tidak diragukan. Tidak diragukan kata beliau. Seandainya para sahabat tetap ngotot untuk melakukan keinginan mereka setelah Nabi melarang, maka mereka terjatuh dalam kesyirikan. Walaupun dia sahabat. Walaupun dia apa? Sahabat. Karena dalam Kasyfus Syubhat beliau membawakan bahwa di antara syubhatnya pelaku kaum musyrikin adalah hadis ini. Lihat para sahabat minta, ya kan? Minta kepada Nabi SAW, kemudian Nabi larang, dan para sahabat tidak musyrik, tidak dianggap melakukan kesyirikan karena mereka meminta. Ya. Mereka minta perbuatan tersebut. Menunjukkan bahwa para sahabat tidak musyrik dengan permintaannya. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ya, mereka memang minta, tapi mereka tidak jadi melakukannya karena Nabi melarang. Kata beliau, tidak diragukan seandainya sebagian sahabat ini ada yang melakukannya setelah Nabi larang, mereka tetap terjatuh dalam kesyirikan. Jelas ya? Nah, ini masalah yang ketiga, kaunhum lam yaf'alu, butuh digaris bawahi. Para sahabat tidak jadi melakukan keinginan mereka. Setelah tadinya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ar-rabi'ah, kaunuhum qasadut taqarruba ila Allah bidzalika li dhannihim annahum yuhibbu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain meminta pohon bidara itu dengan tujuan untuk bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka berpikir bahwa Allah mencintai, menyukai perbuatan seperti itu, yakni bertawassul dan bertabarruk dengan benda-benda mati. Mereka berpikir
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, atau itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kita minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta berkah dari Allah taala melalui pohon ini. Melalui apa? Pohon ini. Mereka berpikir bahwasanya cara seperti itu merupakan bentuk taqarrub ila Allah. Dan mereka berpikir, mengira bahwasanya Allah mencintainya. Tapi ketika Nabi membantah, marah, maka mereka pun tahu bahwa itu bukan bentuk taqarrub kepada Allah. Al-khamisah, yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahal. Ini juga ditekankan oleh beliau di Kasyfus Syubhat, bahwa sebagian sahabat saja kalau mereka tidak tahu kalau ternyata perbuatan itu syirik, apalagi yang bukan sahabat. Sebelumnya butuh digarisbawahi tentunya, jangan sampai ada yang berpikir bahwa sahabat yang minta ini ya sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Bukan. Sahabat yang minta ini adalah sahabat-sahabat yang baru masuk Islam di Fathu Mekkah. Kita tahu bahwa ketika Mekkah berhasil dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ribuan orang berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong ke Mekkah untuk menyatakan keislamannya. Ada yang datang sendiri, ada yang mengirim wakil dari desanya. Saya mewakili semua orang di kampungku, kami menyatakan semua masuk Islam. Yang disebut oleh Allah Taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu tentang Fathu Mekkah. Banyak berbondong-bondong orang. Nah, Fathu Mekkah di bulan Ramadan, perang Hunain di bulan Syawal. Jadi jeda 1 bulan ada perang. Ketika itu personil kaum muslimin, ketika Nabi SAW mengumumkan perang di Hunain, oh banyak orang-orang yang baru masuk Islam semangat untuk ikut berperang. Baru masuk Islam, lagi semangat-semangatnya, dalam keadaan belum sempat mempelajari agama lebih jauh. Ya, belum sempat mempelajari agama lebih jauh. Dia mengira bahwa yang seperti ini tidak ada masalah. Ya. Disinilah bahayanya ketika seorang, nanti beliau akan terangkan juga di sini, bahayanya tidak membersihkan pemahaman yang lama. Ketika seorang hijrah, maka yang paling pertama dia harus perbaiki adalah pemikirannya, i'tiqadnya, akidahnya. Nah, maka sebagian sahabat ini termasuk Abu Waqid Al-Laitsi, beliau baru masuk Islam saat itu di Fathu Makkah. Mereka mengira bahwa ini permintaan mereka kepada Nabi untuk dibuatkan bidara, mereka mengira itu tidak syirik, itu bukan syirik. Mereka tidak tahu, jahil. Maka kata Syekh rahimahullah, kalau sahabat saja ya tidak tahu bahwa itu syirik, apalagi selainnya. Lebih layak lagi untuk tersembunyi. Jadi intinya di sini adalah ada masalah-masalah, perkara-perkara tauhid yang kadang tersembunyi hatta pada sahabat sendiri. Ya, dalam hadis Abu Tufail, kalau salah Abu Tufail, saudara seibunya Aisyah radhiyallahu anha, beliau akan sebutkan nanti di bab majaa bab qaul masyaallah wa syi'ta. Beliau akan sebutkan nanti salah satu hadis di mana para sahabat masih terbiasa mengatakan warabbil wal Ka'bah, demi Ka'bah. Mereka terbiasa mengatakan itu, demi Ka'bah. Mereka tidak tahu itu syirik. Sampai Nabi melarang, baru mereka tahu. Jelas ya? Jadi ada masalah-masalah tauhid yang di matanya para sahabat terkadang tersembunyi, apalagi selainnya. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita, perkara tauhid tidak semuanya perkara jelas gamblang. Ada masalah-masalah tersembunyi, masalah-masalah samar-samar, masalah yang tipis antara syirik dengan bukan syirik yang butuh dipelajari lebih jauh oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Maka kalau sahabat tidak tahu itu, maka selainnya lebih layak lagi tidak tahu. Dan ini kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam Kasyfus Syubhat ketika menyebutkan kisah ini,
Ketika menyebutkan kisah ini, beliau menyebutkan dua faidah dari kisah ini. Yang pertama adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tauhid yang Allah berikan. Bersyukur. Ya. Tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dan seterusnya. Kemudian faedah yang kedua adalah melahirkan rasa takut yang besar. Karena kalau para sahabat saja bisa terjatuh ke dalam syirik yang tersembunyi semacam ini, apalagi kita. Maka kisah ini melahirkan takut yang luar biasa besar kepada kesyirikan. Ini dua faedah penting dari kisah ini. As-sadisah, masalah yang keenam. Anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghairihim. Masalah yang keenam, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum mereka memiliki banyak kebaikan, mereka dijanjikan ampunan oleh Allah dan Rasulnya, yang mana kebaikan yang banyak ini dan janji akan diampuni oleh Allah ini tidak ada pada selain sahabat. Maksudnya sahabat ini mereka meminta, permintaan mereka ini sudah salah. Permintaan mereka ini apa? Sudah salah. Terlepas mereka tahu atau tidak tahu, ini permintaan yang salah. Namun ini tidak boleh dijadikan alasan untuk berpikir negatif kepada sahabat. Ya. Jangan sampai ada orang bodoh yang berpikir, masa sahabat begini saja dia tidak tahu. Ini orang bodoh. Memandang remeh atau memandang sahabat dengan pandangan meremehkan. Masa iya orang sahabat dekat Nabi, masalah begini masa tidak tahu, kok bisa minta gitu. Ini merupakan sifat kesombongan, ujub, dan memandang remeh orang lain, apalagi sahabat. Sahabat masih mending, mereka minta seperti ini. Kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu jadi temannya Abu Jahal, kan begitu. Jadi jangan berpikir bahwa kok bisa begini tidak tahu, kan begitu. Lagi pula kalaupun mereka salah di sini, maka mereka punya kebaikan yang luar biasa yang menggugurkan kesalahan mereka. Mereka dijanjikan ampunan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang mana pahala yang besar, kebaikan yang besar, serta janji akan diampuni oleh Allah tidak ada pada orang lain selain sahabat. Maka dosa apapun yang dilakukan oleh sahabat itu tidak ada pengaruhnya. Dalam artian itu tenggelam dalam lautan kebaikan mereka yang sangat besar, sangat luas, sangat dalam. Ibarat najis dilemparkan di laut, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan yang banyak menghapuskan kesalahan. As-sabi'ah, masalah yang ketujuh. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzurhum bal radda alaihim biqaulihi Allahu akbar innahas sunan la tattabi'unna sunana man kana qablakum faghalladzal amra bihadhihi salasi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan uzur kepada mereka. Apa maksudnya tidak memberikan uzur kepada mereka? Yakni bukan karena mereka tidak tahu terus Nabi ya sudah maklumi saja, mereka kan tidak tahu. Oh tidak, itu maksudnya. Jadi Nabi tidak memberikan uzur akan kesalahan mereka. Kalau kayak Arabi yang kencing dalam masjid dosa, ya kan, dosa. Tapi karena sifatnya maksiat, bukan kesyirikan, Nabi memberikan uzur dalam artian tidak langsung ditegur saat itu, tidak dimarah-marahi, ya kan? Sahabat Muawiyah ibnu Haidah yang dia bersin dalam sholat, dia baca ada orang sahabat lain bersin dalam sholat, alhamdulillah, dia bilang yarhamukallah. Ini kan batal sholatnya ya.
mengatakan yarhamukallah dalam sholat, batal sholatnya. Tapi apa? Nabi SAW tidak marah-marah. Menunjukkan apa? Nabi memberikan uzur bagi siapa yang melakukan kesalahan karena tidak tahu. Dikasih uzur dalam artian tidak dihukum, tidak dimarah-marahi, tidak di ini. Tapi ketika menyangkut kesyirikan, Nabi tidak memberikan uzur hanya karena pelakunya tidak tahu. Yakni bukan karena dia tidak tahu kemudian ya sudah biarkan saja, mereka kan tidak tahu. Enggak, butuh ada penjelasan. Enggak boleh dikasih uzur. Tentunya perhatikan, tentunya tidak diberikan uzur di sini, aplikasinya di lapangan tergantung orang yang melakukan kesalahan. Tetap ada pengingkaran, ya kan? Mau dia orang baru belajar, baru masuk Islam, melakukan kesyirikan, tidak dikasih uzur. Artinya harus tetap dijelaskan, ditegur. Nah, bedanya tinggal cara menegurnya, bahasa yang digunakan dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Bukan artinya dihukumi, dikerasi dan semacamnya, enggak. Bukan itu maksudnya lam yu'dzar. Jadi maksud lam yu'dzar di sini yakni Nabi tidak mendiamkan, Nabi tidak memaklumi sallallahu alaihi wasallam. Beliau apa? Beliau tetap mengingkari walaupun pelakunya tidak tahu hukum. Kenapa? Karena ini perkara syirik, bukan maksiat biasa, bukan dosa-dosa besar biasa. Ya, di mana beliau tegas membantah mereka dengan ucapan beliau Allahu Akbar, innahas sunan la tattabi'unna sunana man kana qablakum faghalladhal amra bihadhihi salasi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalladhal amr, menganggap ini perkara ghalid, menganggap ini perkara besar, menganggap ini pelanggaran berat. Permintaan mereka minta pohon bidara, Nabi menganggap ini perkara ghalid, di mana beliau mengingkari mereka dengan 3 perkara. Yang pertama ucapan Allahu Akbar, yang kedua dengan kalimat innahas sunan, dan yang ketiga bahwa kalian akan mengikuti apa? Ucapan apa? Amalan orang-orang sebelum kalian. Kata beliau faghalladhal amra bihadhihi salas. Beliau menganggap perkara ini perkara yang berat dan beliau mengingkarinya dengan 3 perkara ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Azan dulu.
Tsumma qala rahimahullah al-mas'alatu tsaminah, masalah yang ke-8. Al-amrul kabiru wa huwal maqsud annahu akhbara anna talabahum ka talabi bani Israil lamma qalu li Musa ij'al lana ilaha. Masalah yang ke-8 ini perkara yang besar. Al-amrul kabir, inilah perkara yang besar. Dari semua masail yang beliau sebutkan di sini, ini salah satu masalah yang besar. Wahwal maksud, dan inilah intinya di bab ini. Wahwal maksud, inilah intinya di bab ini. Apa itu? Bahwa Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat bahwa permintaan mereka untuk dijadikan pohon bidara sama seperti permintaan Bani Israel ketika mereka minta sembahan kepada Nabi Musa. Inilah intinya. Inilah maksudnya. Apa intinya? Yaitu yang namanya kesyirikan, ya, yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan, ya, dalam kesyirikan adalah maknanya, bukan namanya. Yang menjadi patokan, bahkan bukan hanya dalam kesyirikan, dalam hukum Islam. Semua hukum-hukum dalam Islam yang dijadikan patokan adalah maknanya, hakikatnya, bukan namanya. Nama itu bisa berubah-ubah, tapi kalau hakikatnya sama, maka hukumnya juga sama. Di Bani Israel menggunakan kalimat ij'al lana ilahan. Dia pakai kata ilah. Jadikan, angkatkan untuk kami sebuah sembahan. Jadi nama yang dipakai ilah. Sementara yang dipakai oleh sahabat bukan ilah, tapi apa? Sidrah. Ya kan? Pohon bidara. Jadi Bani Israel pakai kata sembahan, para sahabat Nabi menggunakan kata bidara. Beda namanya. Tapi ketika hakikatnya sama, yang ini menyembah kepada selain Allah, yang ini jelas sampai sini. Ada juga bentuk apa ya? Nau min ibadati li ghairillah, di mana mereka mengangkat sesuatu yang bukan sebab syar'i dan bukan kauni dijadikan sebab datangnya berkah. Walaupun mereka meyakini dari Allah, tapi mereka meyakini turunnya berkah itu melalui perantaraan benda-benda ini. Padahal Allah tidak pernah menetapkannya. Maka ini, lihat, yang ini syirik akbar, ini syirik asgar. Sama-sama syirik, beda namanya tapi maknanya sama, maka hukumnya sama. Sama-sama syirik. Iya. Maka yang jadi patokan, sekali lagi, yang jadi patokan adalah sifat, bukan nama. Kalau namanya beda, tapi sifatnya sama, ya sama. Contoh misalnya, dalam hadis Nabi SAW yang dilarang untuk diminum adalah khamar. Khamar, apa itu khamar? Minuman keras yang terbuat dari perasan anggur. Itu khamar. Secara bahasa dan urfnya orang Arab, khamar itu bahan bakunya anggur. Kalau bahan bakunya madu, bahan bakunya korma atau yang lain, tidak dikatakan khamar secara bahasa dan juga tidak dikatakan khamar secara urfnya orang Arab. Karena itulah Imam Abu Hanifah membolehkan minum nabiz. Apa itu nabiz? Minuman keras yang tidak terbuat dari anggur, tapi terbuat dari madu yang difermentasi atau korma atau buah-buahan lain lah yang difermentasi terus menjadi minuman keras, namanya nabiz. Kata Imam Abu Hanifah itu boleh diminum. Kenapa? Karena Nabi hanya melarang khamar, dan khamar itu bahan bakunya anggur dan namanya pun beda. Dalam hadis khamar ini tidak dinamakan khamar oleh orang Arab, ini dinamakan nabiz. Maka aimmatus salasa, 3 imam yang lain, ya, Imam Malik, Ahmad, Asy-Syafi'i rahimahullah, apalagi Imam Ahmad punya kitab khusus Kitabul Asyribah untuk membantah Imam Abu Hanifah.
menegaskan bahwasanya perbedaan nama tidak menjadikan perbedaan hukum. Memang di hadis disebut khamar, di zaman kita disebut nabiz, beda namanya. Tapi ketika hukum iskar itu ada, hukum memabukkan itu ada, maka hukumnya apa? Sama. Karena Islam tidak memandang kepada nama, tapi memandang kepada apa? Memandang kepada sifat. Demikian pula sebaliknya, biar namanya sama, tapi kalau sifatnya beda, tidak sama hukumnya. Biar namanya sama. Seperti kasus apa yang kemarin sempat ramai di sosial media. Ada hadis atau ucapan, saya lupa hadis atau ucapan sahabat tentang ciri-ciri orang munafik yang suka minum qahwah. Suka minum apa? Qahwah. Di zaman kita sekarang qahwah itu kan kopi. Ya, minum kopi. Datang orang ya bermodalkan kamus terjemahan, dia bilang tanda orang munafik minum kopi. Karena lafadznya memang kata qahwah. Lihat sampai sini. Nah, di sini contoh kebalikannya. Di zaman dahulu nama yang digunakan qahwah. Di zaman sekarang nama yang digunakan juga qahwah. Namanya sama tapi sifatnya berbeda. Di zaman sekarang qahwah itu kopi. Di zaman dahulu qahwah itu adalah salah satu nama dari nama khamar. Lihat sampai sini. Jadi maksudnya adalah di antara tanda orang munafik, ya minum khamar gitu maksudnya. Tapi karena sama namanya, dia kira hukumnya sama. Padahal beda. Sudah sampai sini? Nah, ini hal yang butuh dipahami. Ada istilah-istilah, lafaz-lafaz di zaman dahulu masih dipakai sampai di zaman sekarang, tapi ternyata hukumnya beda. Sudah sampai sini hukumnya beda. Seperti misalnya lafaz-lafaz yang apa di zaman sekarang orang memahami bahwa memberikan apa atau banyaklah contohnya, banyaklah contohnya. Nah, dari lakop-lakop dan selainnya, ya. Menggunakan lakop-lakop Islami yang ada di zaman dahulu di zaman sekarang, ya. Tapi ternyata maknanya berbeda. Nah, maka yang seperti ini harus diperhatikan bahwa intinya Islam itu selalu memandang kepada sifat, bukan nama. Walaupun namanya berbeda tapi sifatnya sama, maka hukumnya sama. Demikian pula walaupun namanya sama, tapi sifatnya berbeda, maka hukumnya juga apa? Hukumnya juga berbeda. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik, cukup dulu sampai masalah ke-8 ini. Insyaallah taala masalah selanjutnya kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya. Wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.